Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung, Mak Ito. Ketemu lagi. Ya. Ya. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman pemirsa program 1 tahun menuju pernikahan bahagia. Jadi hari ini kita sudah menyimak materi pertama, ya ini materi pembuka. Baru materi pembuka. Nanti materi-materi yang lain ada di deskripsi, ya itu ada beberapa, ada yang saya tulis ya. Materi selanjutnya nanti ada tentang yang minggu 2 nih, rumus pernikahan bahagia. Jadi saya nanti share rumus apa saja sih yang perlu kita kerjakan untuk akhirnya kita bisa bahagia, itu ada rumusnya. Jadi ada langkah-langkah sederhana yang nanti bisa dikerjakan. Nanti materi 3 ada bahasa cinta untuk suami. Ini bahasanya kan suami semua ya. Jadi kalau di sini ada pemirsanya yang bapak-bapak, sebenarnya begini, saya kan wanita gitu ya, saya kurang nyaman untuk menasehati para bapak-bapak. Jadi ketika saya menyampaikan bunda, sebenarnya bayangkan bahwa misalnya nanti ada narasumber pria dan menyampaikannya ke pria ya gitu. Jadi karena saya tidak nyaman untuk ya nggak apa-apa silahkan. Jadi saya tidak nyaman untuk menasehati para bapak-bapak. Ini saya lagi coba nyolek suami buat nanti someday gitu beliau bisa memberikan salah satu konten materinya begitu. Walaupun saya sudah nyiapin untuk 50 materi yang inti-intinya ya. Jadi materi paling penting kira-kira kuncinya apa saja supaya pernikahan kita yang belum bahagia jadi bahagia, yang sudah bahagia bisa lebih bahagia lagi, yang pasangannya sulit berubah nanti bisa berubah. Nah, itu saya rumusin, saya coba rangkum di 50 materi. Gitu. Jadi bahasa cinta untuk suami, jadi kalau untuk bapak-bapak bahasa cinta untuk istri gitu. Itu nanti ada penyesuaian, tapi sebenarnya konsepnya sama. Yang keempat nanti ada yang menarik, keajaiban bahasa cinta, nanti saya sharing ada kisah nyata gitu dari salah satu yang ini salah satu dari beberapa ya, sebenarnya cukup banyak gitu yang sudah konsultasi pernikahan. Nah, ini alhamdulillahnya saya ada kesempatan ngobrol via chat. Ada seseorang yang konsultasi tentang sesuatu tentang pernikahannya, dan kemudian dalam 2 bulan alhamdulillah, dalam nggak nyampe 2 bulan suaminya ada banyak perubahan di sana. Itu di materi keempat, dan ini materinya sangat-sangat menarik yang keempat. Kemudian nanti ada materi minggu kelima, minggu ke-6, 7, 8, dan seterusnya. Kelima itu apa ya, Neng Pit? Judulnya saya lupa. Materi kelima nanti terapi kecewa terhadap pasangan kelima. Terus ke-6 itu tentang, kalau nggak salah, memahami inner child pada pasangan. Terus materi 7 itu memahami perbedaan pria wanita, dan ke-8 itu tips hubungan suami istri. Jadi itu di 8 minggu itu materi-materinya. Kemudian nanti ada terus minggu 9 sampai nanti minggu 20 akan macam-macam berbeda-beda, dan semuanya saling melengkapi. Sangat disarankan untuk mengikuti materinya berurut dari minggu 1 sampai ke belakang gitu. Jadi materi 1 ke selanjutnya itu diusahakan diurut, karena ini berdasarkan pengalaman gitu bahwa kita butuh materi 1 untuk ke materi kedua dan seterusnya. Oke. Nah, kira-kira begitu pendahuluannya. Ini terima kasih banyak ya sudah bergabung. Saya berharap teman-teman semua bisa improve gitu di pernikahannya, sehingga nanti bisa mengimprove ke berbagai sisi yang lain gitu. Jadi ke arah ekonomi membaik, ke arah kebahagiaan membaik, ke arah pekerjaan membaik, ke arah pengasuhan juga bisa membaik gitu. Oke, baik, silakan barangkali ada pertanyaan, boleh. Atau cukup jelas tadi materi 1 ya. Mungkin pertanyaannya terkait program boleh, atau terkait yang lain juga. Atau ada yang kurang jelas dari materi yang pertama tadi yang tentang hakikat pernikahan? Ya, alhamdulillah sudah ada 52 yang nonton.
mungkin sedikit cerita juga ya. Apa sih saya memberikan materi satu tingkat pernikahan? Karena ada banyak yang konsultasi itu kecewa gitu ya dengan pernikahannya, gitu. Kecewa dengan pasangannya, termasuk saya. Jadi semua materi yang saya sampaikan itu adalah perjalanan yang saya alami. Perjalanan yang saya alami, bahwa saya juga dulu kecewa dengan pernikahan, kecewa dengan pasangan, merasa tidak nyaman, kemudian bahkan putus asa gitu, ini mesti diapain sih gitu ya, kok nggak bahagia-bahagia juga gitu. Jadi semua materi yang ada ini sebenarnya tahapan perubahan yang saya pernah kerjakan gitu, tahapan perubahan pola berpikir terutama gitu. Jadi pola berpikir, kemudian nanti dari pola berpikir berubah ke sikap, kemudian berubah ke perilaku. Jadi bagaimana kita menjalani bertindak gitu, berperilaku sehari-hari dengan pasangan. Ini it's based on real gitu, jadi kenyataan. Artinya saya bukan seseorang yang dari awal tuh udah langsung happy gitu, tapi saya berada dengan kondisi saya melakukan banyak hal yang tidak tepat, gangguan emosi, saya juga ada punya gangguan emosi. Ya, Bapak silakan Bu Ika, ketinggalan materinya bisa diputar di YouTube ya. Boleh dibuka, itu materinya hanya sekitar 20 menit, bisa disimak dulu, terus nanti bisa gabung lagi ke sini. Jadi supaya nyaman. Jadi teman-teman itu materinya sederhana sekali, tapi it's going to open our mind. Ini akan mengubah segalanya gitu. Ketika kita punya persepsi yang benar tentang hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada pada pasangan kita. Begitu teman-teman. Iya, oke. Ada yang sudah mau bertanya atau sudah cukup jelas semuanya ya? Saya kan standby di sini untuk kalau ada yang mau bertanya bisa tanya, kalau cukup jelas juga nggak apa-apa. Kalau belum ada yang bertanya, saya cerita-cerita lagi ya. Oke. Bikin sedikit cerita lagi ya. Mungkin tantangan yang saya hadapi apa saja gitu ya. Di antara setiap pernikahan itu kan punya ujiannya masing-masing ya. Punya ujiannya masing-masing. Yang saya alami mungkin ke arah ekonomi, kemudian suami saya juga sakit, beliau punya gangguan jiwa skizoafektif ya. Itu masuk ke grupnya skizofren, jadi termasuk gangguan jiwa berat. Terus kemudian kami juga saya sendiri punya kendala saya punya gangguan emosi, efek dari inner child saya yang agak kuat gitu. Kemudian yang lain, perbedaan pendapat sudah pasti, perbedaan kebiasaan sudah pasti, itu jadi salah satu masalah juga gitu. Kemudian permasalahan pengasuhan yang nggak kompak-kompak, gitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi itu beberapa tantangan yang saya hadapi dulu dalam pernikahan. Dan kemudian awalnya saya banyak berpikir pakai pikiran sendiri, mungkin ya cenderung ya kira-kira beginilah gitu, kira-kira begitu, dicoba diselesaikan, tapi ternyata nggak selesai-selesai gitu. Jadi coba menggunakan alur berpikir sendiri sesuai dengan yang saya tahu kira-kiranya begitu. Oke nih, udah mulai ada yang bertanya pun, saya mau tanya. Saya mau tanya. Pun saya mau tanya bagaimana cara menghadapi suami yang tidak jujur mengenai pendapatannya. Menurut Bunda, bagaimana agar dia jujur tentang pendapatan? Oke. Ini soal kejujuran. Ini ada beberapa materi ya. Nanti ada materi tentang manajemen keuangan keluarga, kalau saya di materi ke-12. Bayang, ini materinya materi ke-12. Kenapa? Karena sebelum yang ke-12 ini, ada materi-materi sebelumnya yang nanti perlu dikerjakan. Jadi kalau misalnya ini misalnya saya coba jawab ya, tapi nanti kalau kerasa kok kayak masih sulit karena
sebelum mengerjakan yang 12 ini butuh Bunda bisa mengerjakan dulu yang materi-materi sebelumnya 1, 2, 3, 4-nya butuh diikuti. Jadi intinya begini. Jujur pendapatan ini kan tentang perubahan pola pikir suami tentang bagaimana mengelola keuangan. Jadi artinya suaminya sudah banyak perubahan. Nah, ternyata untuk bisa berubah ini, bisa ada perubahan. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa koneksi itu hubungan kita dengan suami itu kita kerjakan sebelum koreksi, perbaikan. Jadi kita tuh tidak bisa mengubah pasangan nih kalau ada para ayah yang hadir ya. Ini saya pengen mengubah pasangan saya gitu. Kita tuh nggak bisa ngoreksi kalau kita koneksinya belum benar. Koneksi yang benar itu dari mana? Dari bagaimana pasangan kita nyaman dengan kita. Nah, pasangan kita nyaman dengan kita pakai apa? Bahasa cintanya pasangan harus terpenuhi oleh kita. Bahasa cinta. Jadi kebutuhan cinta pasangan itu terpenuhi oleh kita. Baru nanti bisa koreksi gitu. Makanya kenapa di awal-awal kita perlu bahas materi 1, 2, 3, 4. Kita juga perlu punya persepsi gitu ya. Persepsi tentang tadi. Biasanya kekurangan suami kita adalah kurang jujur gitu soal pendapatannya ya. Kurang berani untuk mengopen gitu ya. Atau tertutup atau apa gitu. Nah, ternyata itu adalah bagian dari kekurangan dan kelebihan suami gitu ya. Kekurangan dan kelebihan suami. Gitu. Jadi kita perlu menerima itu adalah bagian dari rezekinya kita gitu untuk nanti membantu memfasilitasi suami untuk menjadi suami yang lebih baik lagi. Nanti sebaliknya untuk suami juga begitu ya. Nah, kemudian kita terima itu, kemudian kita juga belajar memberikan bahasa cinta. Nah, kemudian sebenarnya di 1 bulan ini, ketika para bunda mempraktekkan nih tugas-tugasnya, jangan kaget kalau misalnya nanti dalam bulan kedua pun sudah ada perubahan. Perubahan termasuk dalam hal nanti para bunda bisa mulai ngobrol sama suaminya. Kenapa? Karena koneksinya sudah bagus. Gitu. Jadi menghadapinya seperti apa? Menghadapinya 1, berpikir positif dengan memahami materi 1. Kemudian nanti yang kedua belajar. Nanti ada rumusnya untuk tahu langkahnya seperti apa. Rumus pernikahan itu ada rumus pernikahan. Nah, kemudian habis belajar rumus pernikahan, nanti saya akan menguatkan justru di koneksi, ada di pentingnya bahasa cinta. Tahu bahasa cinta itu apa dan pentingnya bahasa cinta itu di materi 3 sama 4. Kemudian kalau misalnya, kok aku susah ya ngasih bahasa cinta, mungkin ada kecewa di sana. Nah, ini Bunda mungkin ada kecewa. Nanti saya segera di materi kelima ada mengatasi kecewanya sehingga nanti bisa memberikan bahasa cinta yang cukup. Nah, mulai materi ke 6 mudah-mudahan bundanya sudah mulai bisa ngobrol nanti sama suaminya, udah mulai bahas tentang keuangan. Begitu Bun. Jadi nanti ada saya teknik komunikasi ada di materi ke-9. Nanti ada teknik masih ada partnya gitu bagaimana komunikasi lebih baik. Dan saya akan memperlihatkan bahwa hanya dengan memperbaiki bahasa cinta akan ada banyak perubahan termasuk komunikasi nanti termasuk tentang itu 1 dulu ya tentang konsep bahwa kita butuh koneksi, perbaiki koneksinya, baru kita pelan-pelan bisa berharap ada perubahan pada pasangan. Gitu. Dan yang dikerjakan itu adalah ternyata bagiannya kita. Ya, terima kasih. Ternyata yang nanti akan banyak bergerak itu adalah kitanya berubah dan nanti suami juga jangan kaget. Hanya dengan langkah-langkah sederhana mereka bisa banyak berubah. Oke, yang kedua ya, sekarang kedua tentang jujur pendapatan itu kita mesti paham konsep manajemen keuangan Islami. Ya 1 tadi tentang koneksi sebelum koreksi, yang kedua yang benernya seperti apa gitu di manajemen keuangan Islami itu ya. Jadi di keuangan Islam itu seperti apa saya mengatur keuangan, nanti itu akan kita bahas. Supaya nyaman nanti bahasnya nanti aja ya. Jadi supaya jelas gitu, nggak potong-potong gitu. Jadi sebenarnya seperti apa sih yang apa namanya Islam tuh ngaturnya seperti apa, karena di Islam juga fleksibel, beda-beda. Ada yang suami ngasih full ke istrinya, baru diatur oleh istrinya. Ada juga yang ngasihnya sebagian, gitu ya. Ada yang jujur tentang ada suka berperak, ini uangnya saya dapat segimana. Ada yang juga, misalnya beliau punya penghasilan, beliau cukup memberikan nafkah buat kita, boleh nggak? Boleh, gitu. Ini nafkah buat kamu. Beliau perlu nggak untuk menceritakan keseluruhan penghasilannya? Bisa jadi nggak usah, gitu. Bisa jadi tidak perlu.
Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan para bunda lain atau ada ayah yang hadir juga boleh bertanya. Kalau ada yang mau tanyakan. Ini saya berharap banget dari materi-materi yang ada. It's really sebuah sesuatu yang sangat membahagiakan, menyenangkan, dan juga apa ya namanya membahagiakan tuh kita tuh benar-benar dengan mempraktekkan secara lebih baik lagi ya ilmu-ilmu pernikahan itu ternyata kita tuh bisa loh yang ngerasain yang namanya pernikahan bahagia itu. Prosesnya bukannya mudah, ada perjuangan di sana gitu, terutama perjuangannya itu mengubah diri kita gitu, mulai dari sini nih ya, dari pikiran kita, kemudian sikap kita gitu, ada perubahan. Dan teman-teman mungkin kebayangnya, oh saya udah berubah 180 derajat, sebenarnya tidak gitu. Saya baru mempraktekkan tuh hanya sekitar 50%-nya. Gitu. Saya baru mempraktekannya ya sebagian, kebayang nggak? Saya baru sebagian yang saya praktekkan, berusaha untuk enggak, itu aja udah improve-nya kok bagus banget. Apalagi kalau kita bisa benar-benar mempraktekkan sampai seideal mungkin gitu, sesuai dengan yang seharusnya. Itu insya Allah benar-benar ada banyak hal yang menjadi lebih nyaman dan lebih baik dalam pernikahan. Misalnya di apa gitu, secara finansial alhamdulillah, secara kesehatan membaik, terus secara apa namanya hubungan suami istri juga lebih baik, pengasuhan membaik juga, pekerjaan juga membaik. Jadi semua sisi itu alhamdulillah perbaiki. Dan tentunya para bunda kan mengharapkan ingin bahagia ya, ingin bahagia, ayahnya juga sama ingin bahagia, ingin apa? Ingin dong ekonomi kita membaik gitu ya. Ya, jadi dan salah satu kuncinya adalah perbaiki pernikahan kita. Insya Allah semuanya pelan-pelan kita bisa gapai bersama. Terima kasih, ada yang bertanya lagi di chat. Bunda, bagaimana komunikasi dan pasangan yang sering main game? Sering main game. Oke. Ini tentang game. Berarti mengubah perilaku suami kita yang hobi main game. Nanti kita akan paham di materi tentang pemahaman pria dan wanita. Itu kalau fitrahnya mereka itu senang dengan sesuatu yang spasial. Jadi para pria itu hobi dengan sesuatu yang mengasah keterampilan spasial mereka. Kenapa? Karena fitrah mereka itu ditakdirkan menjadi pemburu. Ya, kalau kelihatan nggak? Kalau misalnya ini, kenapa sih pria itu dikasih bulu yang tebal? Kenapa dikasih kulit yang lebih tebal, lebih kasar dibanding kita? Tapi kalau perempuan, motoriknya halusnya bagus, gitu ya. Terus apa namanya bersih gitu, risihan gitu. Kenapa? Karena kalau dibagi tugas kayak zaman dulu, perempuan itu bagian ngurus sarang. Kalau pria itu bagian berburu, bagian bertani, sehingga kulitnya harus lebih tebal. Supaya apa? Kegores dikit nggak sakit gitu kan. Kalau perempuan tuh indera perasanya lebih halus, lebih bisa ngerasakan. Kalau ngelihat warna tuh detil gitu ya, warna merah itu ada berapa? Ada puluhan ya. Kalau buat pria merah tuh satu gitu. Itu kan pink, itu merah Bu. Itu kan marun, itu merah gitu. Itu pria. Tapi kalau perempuan tuh gradasi warnanya banyak. Jadi secara takdirnya pria itu dia punya kecenderungan untuk kemampuan spasialnya lebih tinggi, dan di sana salah satu cara untuk melatih kemampuan spasialnya adalah mereka senang dengan game. Begitu. Itu satu ya. Kemudian yang lain tapi kan main game terus saya dicuekin gitu ya. Saya dicuekin gitu. Nah, game itu sesuatu yang menyenangkan buat mereka, tapi percaya deh, hal yang lebih menyenangkan dari game itu adalah bisa bersama dengan pasangannya. Artinya apa? Kita pro improve supaya menjadi pasangan yang menyenangkan, yang membuat para suami itu senang sekali untuk selalu berdekat-dekatan dengan istrinya. Nah, itu nanti materinya ada di materi ke ini ya, bahasa cinta, nanti mulai materi ketiga nanti akan. Jadi kita akan perbaiki koneksinya, kita buat kita nih profil para bunda menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk pria, sehingga ada pria nanti bisa lebih beralih dari gamenya ke para bunda. Nanti ada tahapan. Ya.
Nanti kalau dibuka semua ini ya terlalu banyak materinya, jadi kita nanti tunggu materi yang ketiga. Jadi dan nanti silakan simak materi ketiga. Dengan sekarang mulai coba dikerjakan dulu ya tugas minggu pertama ya, supaya apa? Supaya kita melihat bahwa itu hanya hal kecil gitu. Lihatin deh bahwa suami kita tuh udah bagus banget. Suami kita tuh sudah baik banget, kelebihan mereka banyak, dan kemudian hanya hal sedikit saja yang perlu kita perlu kita selesaikan, dan itu pun bagian dari pahalanya. Begitu Bun, semoga semangat nanti untuk mempelajari, ikutan untuk materi yang ketiganya ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, alhamdulillah peserta yang sudah daftar di link pendaftaran itu ada 263 peserta yang ikut hadir. Jadi nanti teman-teman yang daftar dan yang hadir, ini benar saya titip didokumentasikan yang hadir di Zoom ya. Yang hadir di Zoom karena nanti ada giveaway. Nanti diumumkannya hari Jumat. Hari Jumat nanti ada giveaway untuk 5 orang peserta yang hadir di Zoom ya. Hai. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sebagai istri selalu melihat banyak kekurangan dari suami. Istri sudah berusaha senantiasa berlapang dada melayani suami, tapi selalu muncul rasa jengkel sama suami. Apakah memang di rumah tangga intinya adalah pada istri? Para bunda di sini begini. Ini kalau ada ayah yang hadir, ini persepsi ayah ya. Ini kalau bunda yang hadir. Jadi begini, dalam hidup ini kita agak sulit yang namanya mengubah orang lain. Misalnya ada teman kita gitu, teman kita nggak suka sama nasi gitu, atau teman kita tuh sukanya kalau muter musik keras-keras, padahal kita seruangan gitu. Terus saya nggak nyaman kalau kerja sambil musik keras-keras. Kita tuh agak sulit untuk mengubah orang. Kenapa? Karena itu sudah kebiasaan ya. Sudah pemahamannya ada ini mah yang bagus gitu, dan ini mah yang nyaman biar nggak sepi gitu ya. Itu kenapa seperti itu? Karena kita memang orang yang berbeda. Tapi akan lebih mudah kalau kita mengubah diri sendiri. Misalnya apa? Beli aja earplug gitu ya, pasang di telinga, beres kan? Selesai gitu. Itu memberi earplug terus pasang di telinga itu hanya butuh waktu nggak nyampe 1 hari. Gitu. Tapi kalau ngubah orang kita bisa bertahun-tahun dan belum tentu juga berubah. Jadi konsepnya para bunda, ketika kita mau konsepnya kita nggak bisa mengubah seseorang, yang bisa mengubah mereka adalah sebenarnya diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan bantuan dari kita. Jadi ketika kitanya melakukan ada berapa langkah gitu, mereka juga bisa nanti pelan-pelan bisa berubah. Misalnya apa? Suami kita tadi pengen lepas dari gamenya, gitu. Terus kata suaminya, habis bosan sih, gitu. Habis apa sih gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba kita berubah gitu, menjadi seseorang yang begini dan begitu gitu ya, nanti ada ternyata tiba-tiba suami kita tuh mulai betah gitu ya, untuk bersama istrinya gitu. Mulai habis itu endorfinnya yang muncul dari game gitu. Endorfin itu adalah hormon kimiawi otak yang muncul ketika seseorang tuh merasa senang. Oke. Ketika tiba-tiba kita melakukan perubahan di area misalnya hubungan suami istri aja, atau di sikap kita atau gimana, hubungan suami istri terutama, itu tuh endorfinnya keluar. Dan ketika misalnya suami kita benar-benar melihat itu adalah sesuatu yang lebih menyenangkan gitu, si gamenya nanti akan berkurang gitu. Atau bahkan misalnya lama-lama ditinggal. Dengan apa? Dengan nanti lama-lama kita mengenalkan tentang komunikasi tentang pengasuhan gitu ya, tentang pentingnya jadi teladan gitu nanti ya. Terus misalnya kan ketika kita ajak suami kita untuk arah paham tentang pentingnya pengasuhan dan jadi teladan, dia kan mikir sendiri, ini game ini nggak cocok nih dicontohin ke anak kan gitu ya misalnya ya. Itu jadi yang kita perlu lakukan adalah kita coba perbaiki, kita coba bantu suami kita untuk mengalihkan kebutuhan rasa senangnya endorfinnya ke kita, ke anak-anak kita. Jadi kalau di suami saya sekarang, beliau sekarang senang loh nganter anak saya main kemana, nganter ke neneknya ke apa. Anak saya jadi happy banget. Terus habis happy itu suami saya jadi senang juga.
Jadi akhirnya kegiatannya banyak teralihkan untuk kegiatan ngantar jemput anak itu sebagian waktunya. Kebayang nggak? Akhirnya lama-lama gamenya berkurang. Suami saya mungkin bukan game, tapi ada berita, ada apa yang lain. Jadi kealih sendiri gitu. Jadi di sini apakah poinnya pada perempuan? Karena kalau saya ngajak para bunda ngubah suami seumur umur gak akan berhasil. Kebayang nggak? Mau sampai tahun, kalau ada tahun monyet gitu, nggak akan ada ceritanya bisa nyampe. Tapi para bunda nanti di materi keempat tuh saya liatin keajaiban bahasa cinta. Nggak nyampe 2 bulan itu suaminya berubah loh. Padahal udah 8 tahun tuh nggak ada perubahan. Kebayang nggak? 8 tahun beliau melakukan dengan pola seperti ini. Suaminya nggak berubah-berubah. Hanya dalam hitungan kurang dari 2 bulan, beliau mengerjakan sedikit saja. Karena saya cuma WA ya, sedikit saja ilmu pernikahan, suaminya berubah banyak. Dan tiba-tiba lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi di sini poinnya adalah kenapa saya ngajak para bunda ataupun di sini para ayah yang hadir, saya mengajak ayahnya. Karena mengubah pasangan itu lebih sulit, lebih baik kita fokus melakukan perubahan pada diri sendiri itu akan lebih baik. Karena kita bisa kontrol diri kita. Tapi kalau pikiran orang lain, perasaan orang lain, kita susah. Pendapat lain kita susah ubah. Tapi kita bisa mengubah diri yang kemudian menginspirasi mereka untuk melakukan perubahan. Oke, tadi mudah-mudahan cukup jelas jawabannya ya. Oke, nah terus apakah intinya pada istri? Apakah intinya pada istri? Kalau dianggap nih bahtera ya, ada bahtera gitu, ada bahtera. Siapakah nakodanya? Pasti suami kita jawabannya. Oke. Tapi tahu nggak siapakah direkturnya kalau sebuah perusahaan adalah direkturnya ya direkturnya suami kita. Tapi tahu nggak yang ngatur kegiatan direktur siapa? Sekretarisnya tentunya ya. Kemudian yang membantu nakoda untuk bisa melihat situasi di belakang kan dia sibuk untuk ngatur kemudi, istrinya. Sehingga nakoda ini bisa bagus atau tidak menjalankan perahunya, direktur ini bisa bagus tidak menyelesaikan semua sederet pekerjaannya itu, siapa yang ngaturnya itu ada asistennya, ada asisten pribadi namanya istrinya gitu. Jadi memang salah satu kenapa sih dikatakan bahwa di balik suami yang sukses ada istri yang hebat di situ, karena tadi kesuksesan mereka itu dipengaruhi sekali oleh keterampilan dari dari sekretaris direkturnya, keterampilan dari asisten nakodanya yang bisa tadi membantu beliau bekerja dengan lebih baik. Jadi peran istri itu besar banget dalam suami kita menjalankan bahtera rumah tangga. Peran istri itu penting banget untuk kita karena suami kita mereka punya kelebihan tapi mereka juga punya kekurangan gitu ya, yang butuh menjadi bagian dari pahalanya kita. Butuh ada part kita di sana, ada bagian kita di sana yang berperan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ini tidak gratis ya Pak Robi. Tidak gratis. Kenapa pahalanya besar? Kesulitan bunda, kekesalan bunda, ketika bunda sabar menjalani, kemudian ketika bunda sabar belajar, sabar mempraktekkan ilmunya, pahalanya besar sekali ya. Jadi selamat untuk para bunda yang menikah dan punya suami, dan yang belum punya suami silahkan nanti gapai banyak pahala dari apa? Dari menjadi sekretaris direktur yang baik, menjadi asisten nakoda yang baik. Itu pahalanya surga. Baik, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, saya sudah melihat video Yaki ingin bertanya tentang KDRT yang banyak akhir-akhir ini di medsos. Masalah apa yang umumnya terjadi di Indonesia, Dok? Apakah istrinya yang apakah istrinya yang kurang soleha atau fenomena apa yang terjadi di Indonesia sesungguhnya? Oke, banyaknya KDRT ya. Teman-teman, sebenarnya kalau dari segi aturan ya, kalau para suami itu baca di buku nikah tuh ada aturannya ya, kan nggak boleh melakukan kekerasan fisik ya ke istrinya gitu. Sebenarnya ada aturannya gitu bahwa itu tidak boleh. Jadi kemudian kenapa sih ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan ini bisa
apa namanya, bisa fisik, bisa juga dengan verbal ya, kekerasan verbal. Jadi fisik atau non fisik. Nah, karena saya banyak bergerak di terapi emosi ini, ada, dan termasuk saya juga mengalami bagaimana, maaf ya, saya KDRT juga ada di saya dulu, tapi KDRT-nya kebalikan dari saya ke suami saya. Jadi kalau para bunda nanya KDRT, kenapa itu KDRT ada, makanya bunda akan bertanya pada seseorang yang kayaknya malah kebalikan ya, saya yang KDRT gitu ya. Pernah ada gitu, walaupun ya itu dulu gitu, sekitar sampai 2009-an. Jadi habis itu saya ikutan banyak terapi dan alhamdulillah pelan-pelan ke sini bisa reda. Jadi penyebabnya itu salah satunya yang saya rasakan itu luka inner child. Kemudian ataupun persepsi yang kurang tepat dari apa yang kita lihat dulu di keluarga kita, yang kemudian akhirnya terbawa oleh kita gitu. Jadi kita melakukan hal yang sama di pernikahan kita. Itu. Jadi ada satu contoh kita seperti apa, yang kedua dari luka inner child. Jadi yang saya rasakan ketika saya ada luka inner child saya adalah membuat saya merasa kurang disayangi. Ketika ada sesuatu yang membuat itu terpicu, saya akhirnya marah, verbal sama fisik gitu. Suami saya sampai wah. Dan masya Allahnya kelebihan suami saya itu adalah sabar, dan beliau nahan sekali tangannya gitu ya. Begitu. Nah, jadi akhirnya saya ingin cerita bagaimana akhirnya saya bisa sembuh ya. Saya bisa sembuh dari itu. Apa yang bisa nyembuhin saya gitu, supaya para bunda nih kira-kira kebayang. Sabarnya suami saya untuk apa namanya, tidak membalas balik gitu ya. Kemudian beliau juga ketika itu ada, terus yang lain adalah ilmu. Salah satu yang akhirnya membuat saya segera bisa, maksudnya saya bertahap bisa ini juga karena saya berusaha nyari ilmunya. Gitu. Jadi satu, kesabaran suami saya, yang kedua mencari ilmu. Jadi kita ajak pasangan kita untuk dekat pada ilmu, sehingga apa? Kan itu nggak nyaman ya, punten ya. Kan abis itu kan ada rasa bersalah gitu kan. Nah, abis itu dideketin ke ilmunya, diajak untuk tetap bergabung di satu pengajian. Yang di pengajian itu nanti kan ada nasihat. Saya juga ada nasihat. Terus saya suka dengan buku gitu, sehingga bertanya-tanya. Kemudian yang lain yang jadi sangat-sangat banget berubah tadi, kesabaran suami saya, terus ilmu. Kemudian yang lainnya adalah tentu saja suami saya banyak berdoa ya untuk kebaikan keluarga, dan alhamdulillah supporting juga. Beliau sangat support dengan memberikan kebutuhan saya untuk merasa dihargai dan dicintai gitu. Sampai akhirnya apa namanya, luka-luka saya berkurang gitu ya. Rasa kurang dicintai saya mereda, dan kemudian saya merasa dicintai penuh oleh suami saya dan emosinya juga mereda. Jadi terapi luka inner child saya itu sebagiannya adalah dari suami saya, sebagian lagi dari mengerjakan terapi-terapi, sebagian lagi dari banyak membaca buku, sampai akhirnya kita menjadi profil yang baru gitu. Begitu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ada, jadi sebenarnya orang yang KDRT itu bisa jadi mereka orang yang sedang terluka gitu. Seorang yang sedang kejiwaannya tidak sehat. Jadi yang perlu kita lakukan bukan jadi memusuhi. Yang perlu kita lakukan adalah, oh Masya Allah, ternyata ada yang namanya sakit kejiwaan ya. Sakit kejiwaan itu jangan bayangin gila ya. Secara kejiwaan, mereka kurang bahagia, mereka kurang merasa dicintai, kurang sehat. Dan kemudian itu orangnya hadir di depan kita gitu, menjadi pasangan kita gitu. Apa yang mau kita lakukan? Apa kita musuhi? Ataukah kita benci gitu? Enggak. Tapi yang ada adalah ternyata dengan kita berikan cinta yang benar, berikan cinta gitu, kita berikan doa, kemudian apalagi support yang benar. Apa yang perlu kita lakukan untuk seorang pasangan dengan kondisi kejiwaan seperti ini? Itu perlu kita tahu. Nanti akan ada materinya, teman-teman. Di materi ke-9 itu adalah memahami gangguan jiwa pada suami. Gitu. Nanti ada materinya. Sehingga apa, ketika kita paham gangguan jiwa yang ada pada suami apa, kita tahu apa yang mesti kita lakukan, dan mereka semakin membaik, dan akhirnya pelan-pelan bisa lepas dari KDRT. Begitu ya. Nah, kemudian apakah salahnya di istri kurang soleh? Bisa jadi begini, Bu.
ketika istrinya misalnya suaminya KDRT, kemudian istrinya itu melawan, kebayang nggak? Misalnya suami ini sangat sensitif dengan istri menolak, tiba-tiba istrinya tuh nggak paham, dia kerjanya nolak terus, atau kerjanya mengucapkan kata-kata yang memancing inner child-nya suami. Hasilnya apa? Ya pasti makin parah gitu. Bentuknya akan makin parah. Jadi kita perlu sama-sama saling tahu nih, karena beda-beda gitu. Beda-beda antara pria sama wanita, antara suami sama istri itu khas. Semuanya nggak ada yang bisa disamakan. Yang paling bisa, ya setiap pasangan punya kewajiban untuk memahami inner child pasangannya masing-masing. Kekurangan kelebihan pasangannya masing-masing. Makanya tugas hari ini tadi ya mencatat kekurangan kelebihan pasangan. Kenapa? Karena kekurangan pasangan itu perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Jadi ketika kita benar-benar paham, saya dulu ingat 2016 itu saya pelajari itu skizoafektif itu apa? Apa yang kemarin saya kurang tepat? Apa yang harus saya perbaiki? Apa namanya? Kan waktu gejalanya skizoafektif itu ada yang emosi gitu sampai lempar handphone gitu, sampai rusak handphonenya misalnya. Ini apa yang harus saya kerjakan? Terus kerjaan tuh seorang skizoafektif tuh begini. Nah, itu tuh saya pelajari bagaimana cara mendukung pasangan dengan kondisi seperti itu. Sehingga akhirnya suami saya alhamdulillah bisa membaik, dan akhirnya setelah membaik kitanya juga jadi bahagia gitu. Suami kita bisa lebih normal dan kitanya bisa menjadi bahagia. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi untuk KDRT salah satu faktor yang berpengaruh pada kesembuhan pasangan untuk bisa lebih baik itu salah satu faktornya adalah perempuannya gitu. Perempuannya perlu menjadi seseorang yang bisa support gitu. Jadi apa namanya? Nanti saya akan bahas lebih detail itu di materi yang ke-9 ya. Oke, ini sebentar, ini saya rotasi dulu, ini enak banget bacanya ya. Ada pertanyaan dari ada teteh mahasiswi ya. Sebentar. Saya rotasi dulu. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan. Nih, Bismillah Bu, saya izin bertanya, saya seorang mahasiswi belum menikah. Bagaimana agar seorang ayah atau suami itu bisa menasehati atau berkomunikasi dengan baik dengan anak perempuannya? Karena saya merasa semakin saya dewasa, ayah saya semakin jauh. Jarang sekali mengajak berkomunikasi apa yang harus saya lakukan sebagai anak karena juga canggung untuk mengajak berbicara atau berdiskusi. Ya, ini tadi kembali ya. Kita tuh sulit untuk mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri sendiri untuk akhirnya bisa membantu siapapun itu, mau pasangan, mau teman, mau ayah kita, untuk bisa lebih baik. Oke, teman-teman semuanya, para bunda, teteh juga ini ada yang belum menikah. Koneksi sebelum koreksi, ingat ya. Koneksi sebelum koreksi, artinya kita perlu jadi lebih dekat dengan ayah. Oke, yang bisa membuat seorang ayah bisa lebih baik itu apa? Seorang ayah butuh merasa dicintai, butuh merasa dihargai oleh anaknya. Jadi koneksi yang bisa dibentuk kalau untuk seorang ayah adalah bagaimana mereka bisa apa namanya, merasa dipatuhi oleh anak, merasa disayangi oleh anaknya dengan apa? Dengan bahasa cinta mungkin ya. Kemudian merasa bahasa cinta yang lain, mereka dapat senyuman dari kita kalau datang, misalnya. Mereka dapat ketika datang disambut, itu disajikan minuman dan lain-lain. Jadi silakan cari bahasa cintanya seorang ayah itu apa gitu. Ya, jadi bahasa cintanya untuk seorang ayah itu apa? Nanti boleh lihat di situ, materinya kan jadi materi tentang berbakti ke orang tua ya. Nah, itu yang dikerjakan dulu. Nah, kemudian nanti setelah ayahnya nyaman, lihat nih dengan doa kita, nanti Allah akan menghadirkan kejadian-kejadian, situasi di mana setelah nyaman itu muncul di hati ayah kita, mereka tiba-tiba dengan misalnya kejadian misalnya apa yang pernah pengalaman itu sakit tiba-tiba. Ketika sakit, nah saat itulah mereka nyaman untuk berkomunikasi. Kenapa? Loh, kalau misalnya sakit kan butuh diantar gitu ya. Atau misalnya butuh bantuan dirawat dan lain-lain, kan pasti ada yang kontak sama kita. Baru manfaatkan di sana. Jadi untuk sekarang silahkan
terus berusaha nanam tabungan emosi di siapapun itu yang kita sedang akan berusaha untuk perbaiki hubungannya. Tanam tabungan emosi dengan apa? Memberikan kebaikan-kebaikan. Kebaikannya seperti apa secara standar umumnya, ilmunya bagaimana, dan secara bahasa cinta khasnya orangnya sukanya diapakan. Gitu. Nanti berikan terus, nanti tinggal berdoa sama Allah, dikasih kesempatan untuk akhirnya bisa ada terfasilitasi, bisa komunikasi. Entah karena kebutuhan apa, insya Allah nanti dihadirkan, dan insya Allah nanti akan ada perbaikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, peran istri sangat besar dan penting ya dok. Dan kalau istri sedang sedih dan kesal akan mempengaruhi rumah tangga dan anak-anak. Benar sekali. Dan PR-nya adalah bagaimana cara biar kesalnya nggak berkepanjangan. Oke, nanti ini ada di materi ke-5. Jadi di materi kelima itu nanti akan ada terapi kecewa terhadap pasangan, juga ada terapi SAFE. Nah, untuk terapi SAFE ini, para bunda semua, silahkan nanti bisa buka di channel saya, ada teknik SAFE Dr. Zule ya. Jadi kalau misalnya kita lagi marah, kita bisa terapi rasa marah itu dalam hitungan menit, nanti marahnya bisa berkurang gitu. Dan kemudian nanti kita bisa stabil lagi ya. Gitu. Jadi nanti silahkan kurangi. Hanya terapi SAFE itu bukan satu-satunya. Artinya begini, kalau persepsi kita tentang pernikahan, kalau ilmu kita kurang, kita kesalnya mudah. Kenapa? Karena kurang ilmu. Sehingga akhirnya si dalam hal pernikahan ini, saya sengaja nih bikin 50 materi ini untuk jadi bekal semua siapapun yang konsultasi emosi negatif ke saya dan terkait pernikahan. Satu, oke, pahami teknik SAFE-nya. Jadi kalau lagi marah itu bisa turun gitu ya sampai mereda. Tapi juga ilmu pernikahannya harus bagus. Kenapa? Supaya bisa menjalani dengan lebih baik. Jadi nggak mudah kesal. Kan mudah kesal tuh karena misalnya ini kok nggak berubah-berubah ya. Ini kok tetap gini ya. Iyalah, kalau cara kita nggak berubah ya hasilnya tetap begitu-begitu aja. Jadi terapi emosinya sambil perbaiki langkah-langkah yang kita kerjakan. Oke, sip, baik. Alhamdulillah sudah menyimak videonya, jadi lebih menyadari sebenarnya banyak kelebihan dibanding kekurangan. Benar sekali para bunda. Kelebihan suami kita lebih banyak dari kekurangannya. Kekurangannya hanya beberapa. Dan nggak enak loh para bunda kalau misalnya kita nikah sama seseorang yang kelebihannya banyak banget jomplang sama kita gitu. Misalnya kita nikah sama seorang ustadz yang hebat banget ya. Dan kita mungkin agak jauh gitu jomplang kan malu banget ya gitu. Tapi ternyata Allah itu menghadirkan seseorang yang pas buat kita, seseorang yang mereka punya sedikit kekurangan dan banyak kelebihan, supaya kita bisa bermanfaat, supaya kita bisa merasa berharga, supaya ada peran kita di sana untuk pernikahan ini, supaya kita bisa punya peran penting di sana. Terima kasih pengalaman dokter yang membuat kita mensyukuri nikmatnya memperoleh ilmu dan nikmat hidup menerima apa adanya. Jazakillah ya. Oke, sama-sama ya, alhamdulillah, semoga cukup menjelaskan. Oke, baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan, boleh di chat, boleh juga langsung ya. Ya. Ramai kayaknya nanti ya. Mudah-mudahan setahun ini teman-teman bisa kejawab banyak pertanyaan tentang pernikahan ya. Karena it's really menyenangkan gitu. Nah, nanti kalau udah 50 materi ini kira-kira bakal bahagia terus nggak? Masih akan ada konflik nggak? Masih, cuman konfliknya tuh konflik bumbu gitu. biar apa ya? Biar nggak tiis-tiis gitu, garing gitu ya. Kalau nikah tuh ada sedikit emosinya sedikit, gitu, ada manja-manjanya dikit, gitu ya. Ada saling maafinnya itu senang, menyenangkan sekali. Tapi dalam kerangka tetap positif ria untuk saling membantu, gitu, itu bedanya. Kalau zaman dulu tuh tiap ada pertengkaran dikit, mikirnya, cerai gitu ya, mikirnya pisah. Mikirnya ini bener nggak nih pernikahannya gitu. Padahal udah jelas ya mah udah jodoh ya. Allah kan yang ngasih jodoh sama kita. Nah, kita berhasil atau tidak dengan pernikahan kita karena saya pernah nanganin ada satu orang tuh.
Awalnya sih datang untuk nengok anaknya yang katanya suka sakit-sakit, cina badannya tuh suka sakit-sakit gitu. Pas saya periksa anaknya murung sekali. Pas habis murung, Bu ini kenapa ya anaknya stres? Ternyata bapak ibunya tuh lagi bertengkar wae gitu ya, bertengkar aja. Terus akhirnya setelah sejam saya coba terapi anaknya pakai terapi safe ya udah gitu. Jadi saya lihat loh sumber emosi, sumber sakit anaknya di orang tua kan. Jadi saya bilang, Ibu kalau bisa Ibu terapi ya gitu. Terus habis itu saya pulang aja dalam hati itu, aduh nih orang nerima nggak ya kalau di seperti itu, masya Allah. Tapi ya masya Allahnya tuh beberapa waktu kemudian nggak nyampe 1 bulan orangnya datang ke rumah, wah seneng banget. Orangnya datang ke rumah waktu itu malam-malam diantar ibunya. Habis itu akhirnya waktu itu sesi terapi 1,5 jaman, 1,5 jam. Dia mengungkapkan ke rasa emosi negatifnya ke pasangannya, kemudian saya kasih konseling, ada beberapa materi yang saya bahas dengan beliau. Nah, terus kemudian ada buku yang ceritanya perlu dibaca sama beliau. Terus kemudian saya coba cariin bukunya, dan ketika bukunya udah sampai sekitar 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan, saya ke rumahnya. Saya kaget, ibunya ada nggak? Oh nggak ada, ibunya di seberang kayak gitu. Pas di seberang yang saya lihat ada mobil di sana, ada bapak-bapak gitu ya. Terus saya ke sana aja, terus saya cerita, dokter saya nggak jadi cerai, kayak gitu. Oh masya Allah, saya bilang alhamdulillah. Dan itu tidak hanya satu, gitu. Ada banyak saya ceritanya gitu ya. Akhirnya saya kasih bukunya, terus saya cerita, ngobrol, suaminya ada di situ gitu, dan ngobrol gitu. Alhamdulillah teman-teman ada banyak sekali perceraian yang tidak perlu. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau kita apa namanya tidak semua hal itu bisa kita jalani sendiri, kita pikirkan sendiri. Ilmu kita kan kurang ya. Ilmu kita terbatas. Jadi kalau ada sesuatu masalah, kadang ada, saya udah berusaha menyelesaikan, tunggu dulu, udah nanya belum, udah nyari bukunya belum, udah cobanya berapa kali, udah 3 kali, udah 10 kali, udah 100 kali, karena ada beberapa yang butuh dicoba terus berulang-ulang. Ketika ada problem, mungkin kita butuh konsultasi lagi, butuh bertanya lagi pada orang yang lebih paham. Kenapa? Karena pernikahan juga belum semuanya langsung terampil gitu ya, bisa menikah. Sama seperti seorang lulusan otomotif pun gitu, nggak keluar langsung dia pinter gitu ngatasi permasalahan kendaraan kan. Dia butuh ditentir dulu kan sama mentornya untuk sampai akhirnya benar-benar bisa gitu. Dia mungkin baru dapat di kuliah, di materinya baru dapat secara teoritis begini. Pas prakteknya kan, ini kalau pas begini prakteknya saya harus gimana? Ada yang belum terampil mengaplikasikan ilmu yang didapat gitu. Jadi butuh sekali kita untuk ketika ada sesuatu yang ngeganjel di dalam pernikahan kita, jangan dibiarin, tapi selesaikan. Tuh, teman-teman kalau yang udah lihat video saya yang warna ungu tuh ya, itu seperti itu. Jadi semua yang serasa kurang nyaman, itu artinya ada sesuatu yang belum benar. Silahkan cari sebabnya apa dan perbaiki. Ya, ada yang chat lagi nih. Bagaimana memposisikan ketika suami ada konflik dengan orang lain yang kita kenal dekat? Oke. Suami ada konflik dengan orang lain yang kita kenal dekat. Suami itu kayak gini deh. Ini kita punya direktur nih, ini kita sekretarisnya. Kita pro-nya siapa dong? Pro orang lain apa pro direktur kita? Ada yang bisa jawab? Nah, pada kita suami, terus kita di belakangnya. Terus suami ada masalah dengan orang lain di luar nakoda kita. Kita pro-nya siapa? Suami. Ya. Kebayang nggak kalau kita nih di belakang suami, dipimpin suami, habis itu di depan suami kita bilang, kamu salah, tuh yang itu yang benar. Kira-kira gimana? Dianggap pengkhianat. Apalagi itu laki-laki ya, apalagi misalnya orang yang kita bela itu laki-laki. Kira-kira gimana? Di sini ada bapak-bapak nggak? Yang ada, ya akan sakit hati gitu. Kenapa? Ya kamu kan di bawah saya gitu ya. Ya kalau mau di bawah orang lain ya udah silakan sana pergi gitu. Kebayang nggak? Perempuan itu, Masya Allahnya perempuan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keterampilan untuk berkomunikasi lebih baik dari pria, keterampilan untuk basa basinya gitu kan, pintar ya.
Keterampilan basa-basinya perempuan tuh hebat banget. Nah, manfaatkannya untuk apa? Untuk di pernikahan gitu ya. Jadi basa-basinya perempuan itu bukan untuk banyak ngobrol gitu ya, bergibah-gibah ria atau para rumpul lama gitu ya. Cuman keterampilannya perempuan itu sebenarnya sangat penting dalam hal membantu suami kita untuk memahami banyak hal. Gitu. Mereka bisa paham tanpa merasa terganggu otoritasnya. Gitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Gitu ya. Jadi nanti silakan kalau ada konflik sama ini kita harus kesannya berada di belakang suami kita berada pro suami kita. Soal nanti mengubah persepsinya itu ada tekniknya sendiri ya. Tekniknya dengan teknik yang so sweet gitu ya, ala ibu-ibu. Assalamualaikum Bu, bagaimana menghadapi suami yang nggak mau sholat dan sholatnya kadang-kadang padahal udah diajak berjamaah tapi suruh duluan aja sholatnya. Ini saya pernah ada juga salah satu yang konsul ke saya nggak sholat suaminya. Itu masih mending Bun. Oke, masih mending. Ada yang masalahnya suaminya narkoba, ada yang suaminya lain-lain gitu ya. Jadi gini para bunda, karena semua ujian itu, semua pernikahan itu ada ujiannya masing-masing. Kenapa? Supaya semuanya itu bisa semakin kuat gitu. Jadi kalau kayak rumah nih, rumah itu kuat apa enggak gitu ya. Cara untuk menguji kuatnya atau menguatkannya adalah kadang sengaja digoyang dikit dulu gitu. Habis digoyang dikit itu dia tahu, kurangnya di sini nih. Yang harus dikuatin di sini nih. Caranya begini nih. Oke, dikuatin lagi. Terus nanti udah agak kuat digoyang lagi. Agak kuat digoyang lagi. Oke. Nanti semua akan dikasih goyangan-goyangan itu. Sama seperti perahu juga akan ada dikasih badai. Mulai dari yang ringan, mulai badainya dari kiri, dari kanan, dari atas, mungkin sampai akhirnya pasangan suami istri bisa menjadi pasangan yang ngepas gitu, yang bisa ngeblend untuk bisa ngadapinnya dengan lebih baik. Nah, itu sama kita juga akan dapat ujian-ujian. Nah, ini ujian tentang sholat. Apakah suami masih sholat? Alhamdulillah masih sholat. Berarti kan masih muslim. Kecuali kalau suaminya udah benar-benar nggak sholat dan menyatakan bahwa saya murtad gitu. Kalau untuk muslim kan, punten ya, mungkin di sini ada yang bukan muslim. Jadi kalau seorang muslim karena kita tidak boleh beda agama, maka ketika akhirnya status suaminya murtad, berarti kan kita harus pisah, bercerai gitu. Tapi ini mah masih muslim, masih sholat kan, walaupun bolong-bolong gitu. Terus tapi kan gimana dong, buat contoh, buat apa? Tunggu dulu. Salah satu wanita yang masuk surga itu siapa sih? Ternyata Siti Asia. Sok sekarang. Suaminya Siti Asia siapa? Fir'aun gitu. Jauh lah gitu suami kita sama Fir'aun yang begitu zolimnya gitu. Cuman walaupun cuman ya. Tapi kan sholat penting, iya penting. Tapi gini, ya itu tantangan kita untuk membuat suami kita kembali dekat kepada Allah gitu. Dan pahalanya besar nggak? Besar banget. Nggak gratis pun. Pokoknya makin susah ujiannya, makin besar pahalanya Bunda. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Para Bunda untuk akhirnya mau memperbaiki, balik lagi koneksinya, ada ilmunya. Jadi nanti minggu kedua saya akan mulai bagikan rumusnya, rumus pernikahan. Dan rumus pernikahan itu saya sempat saya rumusnya mirip dengan yang saya bagikan di channel YouTube saya, judulnya Tips Mengubah Suami Jadi Lebih Baik. Jadi rumus yang ada di materi itu adalah rumus yang minggu kedua ini. Jadi untuk mengubah suami menjadi lebih baik, rumusnya adalah ada yang nanti di minggu kedua. Termasuk nanti tentang sholat. Dan konsepnya tetap sama, koneksi sebelum koreksi.